Pertemuan saat ini akan dibahas mengenai survei institusi dan pemodelan bisnis berangkat dari studi kasus mengenai sistem informasi akademik dari literatur Fatoni tahun 2018 dengan judul Praktik Enterprise Architecture Planning. Pemodelan bisnis dan survei institusi merupakan rencana kegiatan yang kedua dari 6 rencana kegiatan dalam perencanaan arsitektur enterprise. Secara garis besar, pemodelan bisnis dan survei institusi mencakup 3 bagian yang paling penting, yaitu struktur organisasi dan survei institusi, berikutnya model fungsi bisnis awal, dan mengenai bagan hierarki fungsi bisnis. Adapun hal yang dilakukan pada bagian rencana kegiatan ini adalah mengidentifikasi sasaran perusahaan dan strategi pencapaiannya, kemudian mengidentifikasi unit-unit organisasi dan tujuan bisnis setiap unit, mengidentifikasi program ataupun rencana bisnis, dan pembuatan dekomposisi fungsional sampai tingkat yang memenuhi kebutuhan, serta membuat relasi antara fungsi-fungsi terhadap unit-unit organisasi. Bagian yang pertama yaitu survei institusi. Secara khusus pada struktur organisasi, ini merupakan tahapan di mana lingkungan perguruan tinggi dianalisis, di mana data yang diambil adalah beberapa perguruan tinggi swasta. Nah, untuk perguruan tinggi yang terpilih berangkat dari visi, misi, struktur organisasi, serta kondisi sistem akademik dengan menerapkan standar berbasis IT, melihat peringkat pada webometrik dan foricu.org. Nah, berdasarkan pemahaman tersebut digunakan untuk mendefinisikan tujuan dari sistem informasi yang akan dibangun arsitekturnya, dengan tujuan untuk mendukung kegiatan bisnis perguruan tinggi swasta. Nah, secara khusus pada literatur yang kita jadikan sebagai kasus, ini ada beberapa perguruan tinggi ataupun universitas dari sebuah kota di daerah Palembang. Sekitar sebenarnya ada 6 perguruan tinggi, namun yang akan dijadikan sebagai contoh kasus dalam perencanaan arsitektur enterprise ini hanya satu universitas saja. Dari 6 contoh kasus yang disampaikan dalam literatur, kita akan ambil satu saja. Di sini sebagai contoh kasusnya merupakan Universitas PGRI Palembang. Di sini sudah disampaikan mengenai deskripsi dari universitas tersebut dengan keterangan mengenai siapa rektor berdasarkan periode sampai 2017. Kemudian disampaikan juga mengenai visinya dan juga misinya ya. Ini adalah gambar dari struktur organisasi Universitas PGRI Palembang, di mana hierarkinya sudah nampak dari paling atas sampai yang paling bawah. Dan setiap bagian ini memiliki penanggung jawabnya dengan tugas dan perannya masing-masing. Pada dasarnya, sebelum menentukan gambaran sistem dan teknologi informasi saat ini yang telah diterapkan pada masing-masing perguruan tinggi, maka penting sekali dilakukan survei terhadap proses inventarisasi mengenai keberadaan sistem akademik dan teknologi informasi di perguruan tinggi dengan menyebarluaskan kuesioner. Nah, inventarisasi ini dilakukan kepada aplikasi-aplikasi pada sistem akademik yang secara tidak langsung beroperasi dengan melibatkan aktor-aktor seperti staf, manajemen, dosen, termasuk juga mahasiswa. Nah, dari kuesioner yang disebarkan, kemudian nanti akan dihitung dan digenerate menjadi sebuah hasil survei, dan ini yang akan dijadikan sebagai dasar dalam pengembangan strategis dan model sistem akademik perguruan tinggi untuk di masa depan. Ini adalah contoh kasus dari survei institusi perguruan tinggi di Universitas PGRI Palembang. Berdasarkan survei terhadap proses inventarisasi aplikasi sistem akademik, didapatkan hasil survei awal di sana terhadap keberadaan komponen sistem akademik. Nah, terdapat beberapa modul. Nah, yang pertama yaitu modul Biro Administrasi Akademik, di mana terdapat modul berikutnya yaitu keberadaan komponen sistem akademik untuk modul anjungan mahasiswa atau KRS online dan anjungan alumni, di mana untuk KRS online mahasiswa itu terdapat menu di antaranya misalnya pengisian KRS mahasiswa, informasi KRS dan KS, transkrip akademik, informasi jadwal kuliah dan ujian, informasi kalender kegiatan akademik, serta menu user, di mana dapat mengubah metadata dari sebuah profile user. Nah,
Berangkat dari data kuesioner awal mengenai komponen yang perlu ditambahkan dan harus ada adalah informasi absensi kuliah, rekap pembayaran SPP, detail biaya semester berjalan, dan adanya modul anjungan alumni. Berikutnya yang ketiga yaitu keberadaan komponen sistem akademik untuk anjungan dosen. Ini meliputi beberapa menu, misalnya penilaian akademik secara online, informasi jadwal kuliah dan ujian, informasi kalender kegiatan akademik, serta menu user. Nah, dari data kuesioner awal, di mana komponen-komponen yang perlu ditambahkan harus ada adalah informasi absensi pada saat perkuliahan. Nah, berikutnya mengenai keberadaan komponen sistem akademik untuk modul penerimaan mahasiswa baru. Ini meliputi fitur-fitur pendaftaran calon mahasiswa, informasi pendaftar peserta ujian sampai ke peserta lulus ujian, manajemen penilaian dan cetak hasil ujian, pengaturan waktu pendaftaran, pengaturan pilihan prodi, manajemen atau rekap data calon mahasiswa, cetak formulir dan kartu ujian, serta menu user. Dan untuk bagian modul yang terakhir yaitu keberadaan komponen sistem akademik untuk modul pembayaran SPP dan honor dosen. Nah, diantaranya misalnya terdapat keberadaan manajemen data referensi meliputi pengaturan biaya PMB, biaya SPP dan honor dosen. Kemudian ada keberadaan manajemen data pembayaran meliputi pembayaran PMB, pembayaran SPP, serta import data dan format SPC bank. Dan berikutnya keberadaan manajemen pelaporan dan keberadaan manajemen user. Ini adalah salah satu dari banyak screen capture yang ada pada sistem informasi akademik Universitas PGRI Palembang. Pada bagian yang kedua, yaitu pemodelan bisnis dengan fokus pada model fungsi bisnis awal. Pada tahap ini bertujuan untuk mendefinisikan struktur dari model bisnis sistem akademik perguruan tinggi di kota tersebut. Kemudian yang harus dilakukan pada bagian ini adalah menentukan fungsi yang diidentifikasi. Adapun definisi fungsi bisnis hanyalah didasarkan pada kegiatan yang dilakukan, bukan pada organisasi perguruan tinggi maupun orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu fungsi. Area bisnis sebagai organisasi pendidikan tinggi perlu sekali dilakukan pada perguruan tinggi dengan catatan perguruan tinggi swasta di kota tersebut lazimnya organisasi yang serupa di mana aktivitas utama akademiknya adalah aktivitas khususnya misalnya penerimaan mahasiswa baru, pengelolaan kegiatan akademik, dan pelepasan atau kelulusan peserta akademik. Aktivitas tersebut dilaksanakan dan membutuhkan dukungan dari aktivitas lainnya seperti misalnya Human Resource Management, Biro Administrasi Umum, Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, unit pelayanan teknis gitu ya, sampai kepada manajemen eksekutif dan manajemen keuangan. Nah, dalam mengidentifikasi area fungsional utama yang sudah disebutkan tadi, berdasarkan konsep Porter Value Added Chain atau rantai nilai Porter, ini dapat dibagi fungsi utamanya ke dalam dua kelompok besar, yaitu primary activity dan support activity. Untuk primary activity itu terdiri dari penerimaan mahasiswa baru, pengelolaan kegiatan akademik, dan juga pelepasan akademik. Nah, disupport oleh Human Resource Management, Biro Administrasi Umum, Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, unit pelayanan teknis, manajemen eksekutif, dan juga manajemen keuangan. Ini adalah gambar dari value chain perguruan tinggi dengan 3 aktivitas utama dan 6 aktivitas pendukung. Dari hasil survei yang sudah dilakukan dalam beberapa perguruan tinggi di kota tersebut, kemudian hasilnya dinyatakan dalam bagan hierarki fungsi bisnis. Nah, ini berangkat dari hasil kuesioner di mana telah dipetakan beberapa modul, submodul, dan menu ataupun fitur-fitur yang saling terintegrasi melalui penjabaran dengan bagan hierarki. Di mana yang pertama yaitu penerimaan mahasiswa baru yang meliputi fitur-fitur ataupun menu mengenai pendaftaran calon mahasiswa, informasi pendaftar, manajemen penilaian dan cetak hasil ujian, pengaturan waktu pendaftaran, pengaturan pilihan program studi, manajemen data calon mahasiswa, cetak formulir dan kartu ujian sampai ke menu user. Kemudian bagian berikutnya menyatakan mengenai pengelolaan kegiatan akademik yang meliputi beberapa modul, di mana modul-modul di sini
terdiri juga nanti terdiri dari beberapa submodul. Dan di dalam submodul terdapat menu-menu atau fitur-fitur yang lainnya. Nih, contohnya misalnya modul Biro Administrasi Akademik yang terdiri dari submodul Manajemen Data Referensi, di mana pada submodul Manajemen Data Referensi terdapat fitur mengenai data badan hukum, data fakultas, data program studi, kelas program studi, biodata mahasiswa, data dosen, data kurikulum, syarat dan prasyarat mata kuliah, data tabel buat nilai, data predikat indeks dan kode referensi. Demikian juga dengan submodul Manajemen Data Akademik, dan kemudian juga ada submodul mengenai manajemen pelaporan, kemudian ada submodul manajemen dokumen cetak, submodul manajemen konversi impor data, dan juga submodul manajemen user. Berikutnya ke modul anjungan mahasiswa, yaitu KRS Online, di mana terdapat menu ataupun fitur-fitur, yaitu pengisian KRS, informasi KRS, transkrip akademik, informasi jadwal kuliah dan ujian, informasi absensi kuliah, rekap pembayaran SPP, detail biaya semester berjalan, informasi kalender sampai ke menu user. Modul berikutnya itu anjungan dosen, dari mulai penilaian akademik secara online, informasi IPK, informasi jadwal kuliah dan ujian, informasi absensi kuliah, update materi kuliah, informasi publikasi dosen, informasi kalender kegiatan akademik, sampai ke menu user. Berikutnya itu modul pembayaran SPP dan honor dosen. Di antaranya terdapat submodul, submodul manajemen data referensi pembayaran yang terdiri dari beberapa bagian ataupun fitur ataupun menu. Contohnya misalnya pembayaran biaya PMB, pengaturan biaya SPP, pengaturan honor dosen, pengaturan nomor rekening setiap biaya. Dan kemudian juga ada submodul untuk manajemen data pembayaran, manajemen pelaporan, dan juga manajemen user. Nah, berikutnya bicara tentang modul informasi eksekutif, di mana terdapat fitur ataupun menu-menu mengenai laporan data, laporan statistik mahasiswa, laporan sebaran peserta mata kuliah, laporan nilai mahasiswa, laporan rekap PMB, rekap absensi mahasiswa dan dosen, kalender absensi dosen, laporan data kurikulum, dan laporan data alumni. Dan bagian hierarki yang ketiga yang terakhir yaitu pelepasan akademik atau anjungan alumni. Ini meliputi terdapat menu-menu mengenai KHS, rekap biaya SPP, pencarian alumni, informasi loker, informasi perusahaan tempat alumni bekerja, sampai ke menu user alumni. Jadi ditegaskan lagi bahwasanya pada bagian hierarki fungsi bisnis terdapat 3 hierarki. Yang pertama dari mulai penerimaan mahasiswa baru, yang kedua pengelolaan kegiatan akademik, dan yang ketiga pelepasan akademik ataupun anjungan alumni. Nah, setiap bagian dari bagian tersebut terdapat modul, di mana modul-modul tersebut jika diurai kembali terdapat submodul, dan dalam submodul bisa jadi terdapat fitur ataupun menu-menu tertentu. Nah, ini yang dapat dibaca secara detail pada bukunya karya Fatoni dengan judul Praktek Enterprise Architecture Planning di halaman 115, mulai dari 115. Demikian pertemuan untuk saat ini, terima kasih.